Hai Zainers, beberapa waktu lalu nih banyak banget customer kita yang nanya ini tentang bisnis aparel. Gimana pertanyaannya? Lihat di sini yuk. Nah, dari pertanyaan tadi rata-rata nanyain better pilih mana sih kak? Sablon DTF atau DTG? Ada juga yang tanya better pilih Sublime atau DTF? Nah, daripada kalian bingung, yuk kita bahas bareng aku, Ami, di segmen Inbis Inspirasi Bisnis Zaintek. Ngomongin teknik sablon digital, ini banyak banget Zainers. Mulai dari polyflex, sublimasi, direct to garment, direct transfer film. Nah, dari teknik-teknik ini, kita akan ngebahas segmen usahanya, proses produksinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta rekomendasi mesinnya. Oke, yang pertama kita bahas duluan direct transfer film atau DTF. Jadi pada proses ini, memanfaatkan pad film khusus untuk mencetak desain dan juga memanfaatkan powder sebagai adhesif atau perekat sebelum ditransfer ke media Zainers. Nah, segmen dari DTF ini cukup luas Zainers, jadi mulai dari aparel seperti kaos, tote bag, kemudian topi, sepatu, hoodie, jaket, itu bisa juga loh, bahkan aksesoris juga bisa. Nah, alur proses DTF ini gampang banget loh Zainers. Pertama, kita print dulu desainnya ke pad film. Kemudian proses powdering. Nah, powdering ini bisa menggunakan mesin ya. Jadi mesin curing atau drying, bisa juga menggunakan powdering manual. Setelah itu masuk ke tahap pemanasan. Pemanasan juga bisa pakai oven atau kalian menggunakan mesin drying. Setelah itu kita press ke medianya. Yuk kita bahas kelebihannya dari DTF ini ya. Aku mau nunjukin dulu nih. Jadi ini ada hasil dari DTF. Nah, kelebihannya dia itu untuk hasil sablonnya lentur, elastis ya, dan anti crack gitu. Seperti ini. Nih, mau dibejek-bejek juga aman sih. Gitu. Kemudian dia juga bisa diterapkan di semua warna bahan. Jadi kalau kalian lihat ini kan warnanya beda-beda ya. Itu tetap bisa gitu. Nah, selain warna bahan, dia juga cocok loh untuk semua jenis bahan. Jadi contohnya nih, ini ada bucket ya. Kemudian bisa juga dia dipakainya di jaket seperti yang di sini ya. Jadi dia bisa ke semua jenis kain dan juga di warna bahan. Selain itu nih, untuk teknik sablon ini itu dapat meminimalisir kesalahan kita karena dia nggak langsung di print ke media kaosnya atau bahannya, menggunakan pad film dulu gitu. Nah, kalau tadi kita bahas kelebihan, kita bahas kekurangannya ya. Jadi, untuk DTF ini, kekurangannya itu dia tidak bisa gradasi warna. Jadi, dia hanya bisa desain-desain yang ngeblok. Contohnya kayak gini, dia kan ngeblok ya, gitu. Kemudian yang kedua, biaya produksinya cukup mahal, Zainers. Kenapa? Karena masih ada tinta, kemudian ada powder, dan juga listriknya kan cukup banyak. Mulai dari printingnya, kemudian drying, sampai dengan heat press-nya. Nah, ngomongin mesinnya, kalau mesin DTF ini di pasaran itu ada yang lokalan atau rakitan, ada juga yang pabrikan Zainers. Bedanya apa sih? Jadi kalau yang lokalan, proses powdering dan juga proses heating atau pemanasan itu kalian lakukan manual atau satunya pakai tangan sendiri, kemudian satunya pakai oven. Sedangkan kalau di mesin pabrikan semuanya itu sudah otomatis dari mesinnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tinggal langsung press aja. Ada lagi nih yang membedakan. Kalau misalnya untuk yang lokalan 20 jutaan aja udah dapat mesinnya. Tapi kalau untuk yang pabrikan itu mulai dari 100 jutaan. Jadi balik lagi nih, Zainers mau pilih yang mana? Nah, kalau Zainer butuh mesin pabrikan, kita ada rekomendasi nih, mesin DTF Leikai Deluxe Jet. Seperti ini nih fitur dan kelengkapannya. Kemudian, untuk Zainers juga butuh mesin press kan. Untuk press ke medianya tadi, kalian bisa menggunakan mesin heat press 60x40 seperti ini. Kedua, teknik sublimasi. Jadi dalam teknik ini, prosesnya itu mencetak desain ke transfer paper sublim sebelum dipres ke media. Nah, untuk segmen usahanya ini luas banget, mulai dari konveksi dan juga souvenir. Jadi mulai dari jersey, spray, kemudian selimut, bisa juga ke mukena, bahkan bisa ke bantal juga. Nah, untuk alur proses dari sublimasi ini gampang banget loh Zainers.
Pertama, print desainnya ke media transfer paper. Kemudian, press ke medianya aja. Jadi mau ke bantal, ke kaos, ke baju kayak gini, itu juga bisa. Nah, setelah itu proses finishingnya. Jadi kalau misalnya ke baju itu bisa dijahit, atau kalau misalnya ke hijab bisa pakai laser cut. Nah, untuk kelebihan dari sublimasi ini, yang pertama, hasil sablonnya itu menyerap ke kain. Jadi ke pori-pori kainnya ya, kayak gini. Kemudian, ini aman banget untuk anak-anak. Contohnya aja kalau kalian tahu pakaian bayi yang ada motifnya itu semuanya sublimasi. Kemudian, cost produksinya murah banget. Jadi sekarang kalian bisa ngeprintkan 1 meteran aja hanya di 17 ribuan. Kemudian untuk sublimasi ini juga support gradasi. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada gradasinya ya. Nah, terlebih lagi nih, ini tahan lama. Jadi kalau misalnya sampai rusak, berarti bajunya yang hilang atau lubang-lubang karena dicuci pakai mesin cuci. Nah, untuk kekurangannya, bahannya nih terbatas, jadi harus 70% minimalnya ya untuk polyester. Seperti kayak kain satin, Shakila, kemudian dry fit, dan masih banyak lagi. Kemudian nih, untuk warnanya harus putih atau terang. Contohnya, ini tuh awalnya putih loh sebelum kita press. Nah, Zainers, kalau untuk mesin sublim ini memang semuanya pabrikan. Ada yang pabrikan Jepang, ada juga yang Cina. Kalau kalian butuh rekomendasi mesin sublim, bisa menggunakan mesin sublim Leica EasyJet. Ini sudah dibekali dengan printhead i3200. Jadi ini printheadnya yang paling update sekarang dan yang paling bagus ya. Kalau misalnya kalian penasaran fiturnya, bentuknya seperti apa, tonton videonya di sini. Oh iya, untuk teknik ini kalian juga membutuhkan mesin heat press. Bedanya kalau untuk teknik ini pakai yang 80x100 ya. Jadi cocok untuk jersey atau untuk bantal. Tapi kalau misalnya kalian fokusnya nih ke mukena, spray, selimut, kalian bisa menggunakan heat press roll seperti ini. Ketiga nih, ada direct to garment atau DTG. Jadi dalam proses ini langsung mencetak ke atas media kainnya tanpa media perantara seperti dua teknik sablon yang tadi ya. Kemudian untuk segmen usahanya nih fokus ke kaos distro ya Zainers. Kemudian untuk alur dari DTG ini prosesnya mulai dari heat press dulu ya. Jadi press untuk media kaosnya, kenapa? Biar hasilnya dia itu nggak gelembung-gelembung atau lurus. Kemudian tahapan selanjutnya diberikan cairan primer atau ini tahapan treatment. Setelah itu langsung cetak atau print desainnya ke media. Dan selanjutnya kalian bisa mengeringkan tintanya menggunakan hot gun. Terakhir nih dikasih finishing menggunakan cairan epoksi. Nah, untuk kelebihan dari DTG ini, jadi hasil sablonnya itu halus dan juga rapi karena dia itu menyerap ke pori-pori bahan. Jadi nyerap dikit gitu. Memang tidak semenyerap si teknik sublimasi ini ya. Kemudian yang kedua, untuk teknik ini tidak butuh transfer paper karena langsung dicetak ke medianya. Dan ini support banget full color dan gradasi. Selain itu, waktu pengerjaannya cepet banget loh. Nah, kelemahan dari teknik DTG ini, untuk bahannya itu terbatas yang bisa dicetak karena harus full 100% katun. Biasanya pilihannya 24S atau 30S. Selain itu, untuk resiko buang bahan itu cukup besar karena memang kita printnya langsung ke media. Jadi pastikan jangan sampai salah cetak ya. Nah, untuk mesin DTG ini ada yang lokalan dan juga ada yang pabrikan. Memang sih untuk mesin DTG ini kalian carinya itu cukup tricky. Kenapa? Karena dari perawatannya yang cukup rumit dan tinta putihnya sering buntu. Jadi kalian better pakai yang pabrikan Jepang nih, seperti mesin DTG Epson SureColor F2130 seperti ini. Oh iya, untuk teknik DTG ini juga tetap butuh mesin heat press loh. Kalian bisa menggunakan 60x40 seperti ini. Untuk yang keempat nih, ada sablon polyflex. Jadi untuk teknik ini menggunakan stiker khusus polyflex seperti ini ya. Jadi warnanya tuh banyak. Nah, ini nanti tidak perlu di print, tapi di cutting aja sebelum di press ke media. Nah, untuk segmen usahanya ini mirip DTF ya Zainers, jadi bisa untuk aparel seperti kaos, jaket, hoodie, kemudian tote bag,
topi, bucket, dan lainnya, itu bisa. Kemudian untuk alur dari polyflag ini cukup mudah, jadi desainnya itu di cutting dulu menggunakan mesin cutting stiker plotter. Kemudian proses peeling ya, jadi pengelupasan dari proses cutting tadi. Selanjutnya dipres ke media. Kelebihan dari teknik sablon polyflag ini, kos produksinya itu murah karena tidak perlu dicetak ya, hanya di cutting aja, dan daya listriknya memang kecil. Kemudian hasil sablonnya ini rapi dan awet, dan maintenance hasil sablon ini mudah banget, jadi dicuci itu nggak khawatir terkelupas gitu Zainers. Terlebih lagi nih, proses pengerjaannya cepet banget loh. Nah, kekurangan dari teknik polyflag ini, yang pertama untuk polyflag ini kan per satu polyflag itu hanya satu warna Zainers. Kemudian warna polyflag tidak selengkap kalau misalnya kita cetak ya atau printing. Dan yang terakhir nih, kalau desain kalian itu kecil-kecil atau detail gitu, itu agak susah untuk pilihnya, khawatir kepotek kayak gitu. Nah, untuk teknik polyflag ini kalian tidak perlu investasi mesin printing, karena untuk teknik ini hanya butuh mesin cutting stiker aja. Kalau kalian butuh mesinnya, bisa menggunakan mesin JK Pro 722 Auto Contour seperti ini. Kemudian nih, untuk teknik ini tetap membutuhkan mesin heat press ya. Kalian bisa menggunakan 60x40 seperti ini. Oke Zainers, kita rangkum ya penjelasan tadi. Jadi kalau misalnya Zainer ini fokusnya ke aparel, seperti hoodie, kaos, jaket, topi, dan tas, kalian bisa menggunakan sablon DTF atau polyflag. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya budget kalian cukup besar, better mengarah ke DTF. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya itu hanya belasan juta aja, kalian bisa lari ke polyflag dulu gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau fokus ke konveksi dan aparel, kalian bisa pilih teknik sublimasi. Jadi kalian bisa bikinnya lebih beragam nih, seperti ke jersey, spray, topi, selimut, dan lainnya. Tapi ingat ya, untuk sublimasi ini kalian harus menyediakan bahan yang 70% kandungan polyesternya. Kemudian warnanya harus cerah. Terakhir nih, kalau kalian mau fokus ke kaos distro, kalian bisa menggunakan teknik DTG karena memang full cotton 100% menggunakan bahan yang 24S atau 30S. Oke Zainers, udah paham kan 4 teknik sablon digital tadi? Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh banget loh tulis di komen, atau kalian bisa chat nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ya. Sampai ketemu di konten Inbis selanjutnya. Bye! Zaintech, solusi bisnis percetakan.